Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Boma Panji. Saya mahasiswa pasca sarjana Ilmu Quran dan Tafsir di UIN Syarif, Hidayatullah, Jakarta. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan qiraah as-sab'ah fi suratil Fatihah. Oke, sebelum itu saya akan memaparkan imam dan juga perawinya yang termasuk dalam qiraah as-sab'ah. Oke, adapun imam dan perawinya yang termasuk dalam qiraah sab'ah, yang pertama adalah Ibnu Amir, perawinya Hisham dan Ibnu Zakwan. Yang kedua Ibnu Katsir, perawinya Al-Bazi dan Kundul. Yang ketiga Al-Ashim Al-Kufi, perawinya Al-Hafiz dan Syu'bah. Yang keempat Abu Amr, perawinya Ad-Duri dan As-Susi. Yang kelima Hamzah Al-Kufi, perawinya Khalaf dan Khalad. Yang keenam Imam Nafi, perawinya Qalun dan Warshi. Yang terakhir Al-Kisai, perawinya Abul Haris dan Ad-Duri. Nah, mungkin sebagian kita hanya mendengar atau mengetahui cara membaca Al-Fatihah hanya dengan satu bentuk saja, khususnya yang kita pakai hari ini di negara kita Indonesia adalah qiraat Ashim, riwayat Hafiz. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan perbedaan bacaan itu dalam surat Al-Fatihah. Oke, kita lanjutkan. Pada ayat pertama dan ayat kedua, yakni Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Para imam qiraah sab'ah semuanya sepakat, tidak ada ikhtilaf bacaan pada ayat pertama dan kedua. Dan mereka juga sepakat tidak dibenarkan untuk membaca dengan qiraat yang berbeda dengan tulisannya. Jadi kita harus membaca sesuai apa yang telah dituliskan. Pada ayat ketiga, semua imam qiraah sab'ah sepakat apabila kita membaca wasal disambung ayat ketiga dengan ayat keempat, maka ada dua pendapat. Yang pertama, dibaca seperti biasa, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Yang kedua, pendapat yang kedua yakni menerapkan idgham kabir pada pertemuan dua mim. Jadi mim pada akhir ayat ketiga Ar-Rahimi melebur ke mim pada kata awalan ayat keempat, yakni Malik, dengan panjang 6 harokat dan disertai gunnah karena ada mim bertasydid. Jadi seperti ini bacanya. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Jadi Rahim itu boleh dibaca 2, 4 atau 6 harokat. Dan pada ayat keempat, Imam Ashim dan Al-Kisai membaca ma pada kata Malik pada awalan ayat keempat, itu membaca panjang, sedangkan imam yang lainnya membaca pendek. Yang panjang Maliki Yaumiddin, yang pendek Maliki Yaumiddin. Selanjutnya pada ayat kelima, semua imam qiraah sab'ah semuanya sepakat bahwasanya tidak ada ikhtilaf atau perbedaan bacaan pada ayat kelima ini. Dan pada ayat keenam, Imam Kundul dari Ibnu Katsir membaca huruf shad pada kata sirat dengan sin. Khalaf dan Khalad dari Hamzah membaca huruf shad pada kata sirat
dengan ismam antara shad dan zai. Maksud ismam di sini adalah suara gabungan antara shad dan zai. Jadi ada si dengan sin, siratal mustaqim, dan dengan ismam ziratal mustaqim. Terakhir pada ayat ke-7 seperti yang saya telah sampaikan di ayat ke-6, Imam Qunbul dari Ibnu Katsir membaca huruf shad pada kata sirat dengan sin, dan begitu juga dengan Imam Khalaf dari Hamzah membaca huruf shad pada kata sirat dengan ismam, yakni dengan suara antara shad dan zai. Sedangkan imam yang lainnya membaca shad sebagaimana mestinya. Khalaf dan Khalat dari Hamzah membaca dhammah huruf ha pada kata alaihim. Alaihim, haknya di sini kan kasrah sehingga menjadi dhammah alaihum. Yang sebelumnya alaihim menjadi alaihum. Al-Bazi dan Qunbul dari Ibnu Katsir membaca alaihim dengan silah mim jama'. Maksud silah mim jama' ialah mendomahkan mim serta menambah wawu madiyah sehingga dibaca panjang dengan ukuran 2 harokat sehingga dibaca alaihimu. Jadi ada beberapa perbedaan bacaan pada kata alaihim. Yang pertama sebagaimana mestinya alaihim. Yang kedua alaihum. Yang ketiga adalah alaihimu. Qalun dari Nafi membaca alaihim dengan dua wajah. Bisa sukun seperti bagaimana mestinya atau dengan silah mim jama'. Dan imam yang lainnya membaca alaihim dengan kasroh ha dan sukun mim. Jadi sebagaimana kita baca biasanya alaihim. Kita lanjut kepada bacaan Al-Fatihah secara lengkap sesuai dengan bacaan daripada Imam Qiraah As-Sabah. Yang pertama dari Imam Al-Hafiz dan Imam Syu'bah, Imam Duri dan Abu Haris. Beliau ini membaca surah Al-Fatihah sebagaimana biasanya kita baca sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kedua, bacaan surah Al-Fatihah dari Imam Qalun, Waras, Bazi, Hisham, Ibnu Zakhwan, Duri, dan Abu Amru, yakni pada bacaan surah Al-Fatihahnya cuma berbeda pada bacaan Malik yang bagaimana sebelumnya dibaca panjang Maliki Yaumiddin, dan pada bacaan kali ini dibaca pendek. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya bacaan yang ketiga dari Imam Susi, yakni memiliki dua perbedaan ya dalam bacaan surah Al-Fatihahnya. Yang pertama adalah sama seperti bacaan yang kedua tadi, yakni kata Malik dibaca pendek. Yang kedua adalah bacaan dengan idgham kabir, yakni ketika kita membaca wasol, membaca sambung ayat ketiga dengan ayat keempat. Oke, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk bacaan yang keempat, yakni dari Imam Qalun dan Imam Bazzi, memiliki dua perbedaan pada bacaan surah Al-Fatihah. Yang pertama yaitu pada kata Malik yang biasa kita baca panjang, ini juga dibaca pendek. Dan yang kedua adalah pada bacaan alaihim. Alaihim di sini dibaca dengan mim jamak. Jadi alaihimu. Oke, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, lanjut untuk bacaan kelima dari Imam Kunbul. Ada 3 perbedaan bacaan. Yang pertama pada kata Malik dibaca pendek. Yang kedua kata sirat yang mana seharusnya dibaca dengan shad, ini dibaca dengan sin. Dan kata alaihim, alaihim di sini dibaca dengan min jama' atau seperti bacaan qiraat sebelumnya. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bacaan yang keenam, yakni dari Imam Khalad. Ada 3 perbedaan bacaan. Yang pertama Malik, dibaca pendek. Yang kedua Ishmam, short, pada kalimat ihdinas. Jadi ihdinas siratal mustaqim. Dan domah pada ha. Yang sebelumnya kita baca alaihim, dibaca alaihum. Oke, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang terakhir, bacaan yang ketujuh dari Imam Khalaf. Ada 3 perbedaan bacaan pada surah Al-Fatihah, yakni yang pertama pada kata Malik. Malik dibaca pendek. Yang kedua Ishmam, short, pada kalimat pada ayat 6 dan ke-7. Ihdinas siratal mustaqim dan siratal ladzina an'amta, dan domah ha yang sebagaimana kita baca seharusnya alaihim, dibaca alaihum. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, intahaina minal qiraa'ah sab'ah. Syukran, hadza minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.